Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen serta para rekan investor yang telah hadir. Saya dari Pinis Company akan memaparkan bisnis yang akan kami jalankan, yaitu bisnis jus buah yang sehat dan menyegarkan. Sebelumnya perkenalkan, jajaran perusahaan kami ada Pipit Rospita Cahyaningsih sebagai CMO, Ayu Minarti sebagai CFO, Muhammad Taufik Ridho sebagai CEO, Sophia Lailatul Basriah sebagai CRDO, dan Resita Yuliandri sebagai CPO. Lalu untuk jobdesk dari masing-masing jabatannya, yang pertama CEO, bertugas mengawasi pergerakan bisnis secara keseluruhan, menetapkan tujuan hingga strategi bisnis, dan meminimalisir resiko bisnis dan meningkatkan profit perusahaan. Yang kedua CFO, bertugas mengatur perencanaan keuangan, kepatuhan, pelaporan keuangan perusahaan, dan membuat analisis resiko keuangan. Yang ketiga ada CMO, bertugas mengawasi strategi marketing suatu perusahaan, mengelola brand serta mengawasi brand positioning, dan mengawasi hubungan dengan pihak luar dalam urusan campaign brand. Yang keempat ada CRDO, bertugas memimpin penelitian untuk adopsi teknologi untuk meningkatkan operasi dan bisnis, dan mengembangkan produk baru perusahaan. Yang kelima ada CPO, bertugas mengawasi kerja produksi perusahaan sehari-hari, dan menjamin pelaksanaan rencana dan strategi perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Untuk opportunity, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat dan konsumsi makanan yang bergizi, disertai dengan tren minuman sehat dan juga alami yang semakin populer, menciptakan peluang bisnis di pasar ini semakin tinggi. Dengan adanya permintaan tinggi akan produk-produk organik dan segar, membuat usaha jus buah dapat menjadi respon positif terhadap kebutuhan pasar yang berkembang. Solution, oleh karena itu, Pinis Company hadir untuk menemani hidup sehat dan menyegarkan hari-hari. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan menuju gaya hidup yang lebih baik dan nikmati kelezatan alami dari buah-buahan pilihan setiap hari. Lalu untuk underlying magic, kami hadir membawa keajaiban alam. Dalam setiap tetes jus buah kami, dibuat dengan ketelitian dan sentuhan keindahan. Setiap tegukan menyajikan esensi buah-buahan matang, mengungkapkan simfoni rasa yang menari di lidah Anda. Lalu untuk bisnis model, yang pertama ada Google Business. Informasi terkait usaha Pinis Company sudah tercantum dalam Google Business yang dapat diakses dengan membuka browser, lalu mengunjungi website Google www.google.com, kemudian dapat diketik pada kolom pencarian dengan keyword pinis.co. Yang kedua ada Shopee. Produk Pinis Company sudah dapat dibeli melalui aplikasi e-commerce Shopee, yakni dengan masuk ke aplikasi Shopee, lalu dengan cara mengetik pencarian keyword pinis.co, atau dapat mengunjungi website berikut. Yang ketiga ada Instagram. Usaha Pinis Company sudah memiliki akun media sosial yakni Instagram dan dapat ditemukan dengan cara membuka aplikasi Instagram, lalu klik pencarian dengan keyword pinis.co atau mengunjungi website berikut. Lalu go to market plan. Yang pertama analisis pasar. Identifikasi target pasar yaitu pemuda aktif berusia 18-35 tahun yang peduli dengan gaya hidup sehat. Lalu tren pasar, peningkatan permintaan akan minuman sehat dan organik, dan analisis pesaing yaitu tinjau produk dan strategi pemasaran pesaing dalam industri jus buah. Yang kedua strategi branding. Pengembangan identitas merek seperti logo cerah dan menyegarkan, slogan yang menekankan kesehatan dan kelezatan, lalu nilai merek mencerminkan kualitas, keberlanjutan, dan inovasi. Yang ketiga, pemasaran digital. Kampanye media sosial, posting reguler tentang manfaat kesehatan, resep jus, dan interaksi dengan pengikut. Lalu iklan online, kampanye iklan online berfokus pada platform yang digunakan target pasar. Yang keempat, kampanye promosi. Diskon pelanggan pertama menawarkan diskon khusus untuk pelanggan baru. Lalu untuk paket bundle, penawaran paket dengan harga diskon untuk mempromosikan penjualan lebih banyak. Yang kelima ada kolaborasi dan sponsorship. Kolaborasi dengan influencer kebugaran, menyusun kemitraan dengan influencer untuk merekomendasikan produk pada audiens mereka. Lalu sponsorship acara kebugaran lokal, dukung acara komunitas atau kebugaran untuk meningkatkan kehadiran merek lokal. Yang keenam, layanan pelanggan. Platform dukungan pelanggan menyediakan saluran komunikasi online dan offline untuk menanggapi
pertanyaan dan masukan pelanggan. Lalu program loyalitas, sistem poin atau diskon untuk pelanggan setia. Yang ketujuh, analisis kinerja. Pemantauan media sosial dan analisis web, gunakan alat analisis untuk memonitor interaksi pengguna dan tingkat konversi. Lalu, tinjau penjualan dan retensi pelanggan secara berkala. Yang kedelapan, ekspansi pasar. Evaluasi peluang ekspansi, tinjau kemungkinan ekspansi ke daerah atau pasar baru. Lalu, inovasi produk, pertimbangkan untuk memperkenalkan varian produk baru atau jus dengan formulasi unik. Yang kesembilan, praktik keberlanjutan. Tonjolkan komitmen terhadap praktik keberlanjutan dalam operasional dan pemasaran. Lalu komunikasi keberlanjutan, sampaikan pesan keberlanjutan secara jelas kepada pelanggan. Lalu traction atau milestone. Yang pertama, penjualan meningkat. Peningkatan penjualan sebesar 25% dalam 1 bulan terakhir. Yang kedua, ekspansi ke lokasi baru, membuka 1 gerai baru di wilayah yang hingga kini belum terjangkau. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Peningkatan 40% dalam jumlah pengikut di platform media sosial dengan tingkat interaksi yang tinggi. Yang keempat, testimoni positif pelanggan. Menerima testimoni positif dari pelanggan yang menyoroti kualitas produk dan layanan. Yang kelima, inovasi produk. Meluncurkan 1 varian jus buah baru yang direspon positif oleh pasar. Yang keenam, peningkatan operasional. Meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya produksi sebesar 10%. Lalu, untuk fundraising information, 2% dari keuntungan bersih akan kita sumbangkan kepada anak yatim. Kami mengundang Anda untuk bergabung ke dalam perjalanan kami sebagai investor yang berpotensi mendukung pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan kami. Dengan tujuan ekspansi ke pasar baru, inovasi produk yang terus-menerus, dan pencapaian traction yang positif, investasi Anda akan memainkan peran kunci dalam membawa perusahaan ini ke tingkat berikutnya. Untuk financial projection, diketahui pendapatannya 7 juta rupiah, biaya produksi 2 juta rupiah, margin laba kotor 5 juta rupiah, biaya operasional 3 juta rupiah, laba operasional 2 juta rupiah, dan laba bersih 1.600.000 rupiah. Sebagai penutup dari ide bisnis sederhana ini, diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana cara bekerja sama dalam sebuah tim, dan cara memasarkan sebuah produk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.